Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kita tentang pemrograman web. Mohon maaf saya belum bisa online Zoom karena saya sedang keadaan duka. Ya, barusan orang tua saya meninggal. Ya, tapi saya sempatkan juga untuk membuat materi ini ya agar tidak ada perkuliahan yang tertinggal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang heading ya di HTML. Ini akan kita bahas terusnya. Mudah-mudahan lebih cepat untuk menyelesaikan HTML ya sebelum masuk JavaScript, CSS, JavaScript dan yang lain sebagainya. HTML heading are title or subtitle that you want to display on a web page. HTML heading adalah judul atau judul yang kamu ingin tampilkan di webpage kalian ya, tampilan web kalian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena suara ada noise ya, jadi mohon agak dimaafkan karena memang dalam kondisi yang tidak tidak terkontrol ya, memang dalam keadaan kami di sini kumpul dan rame, mungkin agak ada suara bising-bising. Yang pertama heading, ada heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Ya, ini menyatakan memang satu ini paling besar ya, tagnya itu seperti ini. Dibuka dengan H1. Nah, ditutup dengan ini ya, selalu diakhiri dengan slash ya. HTML headings are depend with H1 to H6 text ya. Dia didefinisikan dengan H1 sampai H6 ya. Tag H1 sampai H6. H1 define the almost important heading ya. Jadi yang mendefinisikan bahwa judul yang paling penting gitu, judul utama lah, misalnya judul terbesarnya. Nah, kalau dia yang H6 itu define the last important heading ya. Jadi yang mendefinisikan bahwa ini adalah judul yang paling terakhir, sangat pentingnya gitu ya. Jadi dari yang paling besar nanti sampai yang terkecil. Ya, untuk mendefinisikan sebagai judul atau subjudul. Nah, ini contohnya kalau kalian mau edit ya, tapi dan nampak di sini ketika di compile ya, run. Ini hasilnya. Kemarin di pertemuan pertama udah saya jelaskan. Ini boleh kalian copy, pastikan di notepad, disimpan dengan file.html ya, nama filenya apa, .html nama ekstensinya. Jadi langsung dia nanti kalian bisa buka, jangan tipe HTML, nanti akan tampil seperti ini di browser ketika dijalankan. Nah, di pertemuan 1 kalau yang belum mengisi absen di pertemuan 1 silakan isi absennya. Saya masih belum saya koreksi karena saya sedang sibuk. Jadi silakan diulang lagi video yang pertemuan pertama ya, agar dapat yang tidak lompat kemari ya, langsung bisa dimengerti bagaimana cara menyimpan file HTML sehingga bisa ditampilkan di browser. Nah, ini kan kita langsung compile di webnya W3 School ya, w3school.com. Tapi sebenarnya ini kan codingnya ini kita simpan dengan nama file.html. Yaitu tadi dengan tentang heading ya, untuk mendefinisikan sebagai judul atau subjudul. Selanjutnya ada paragraphs. A paragraph always start a new line and is usually a block of text. Ya, paragraf ini selalu mendefinisikan start dari atau baris baru, mulai dari baris baru gitu. Dan biasanya digunakan untuk sebuah paragraf atau block of text ya. Jadi sekumpulan teks yang kita sebut paragraf. Ya, ini untuk mendefinisikan hal tersebut. HTML dengan buka kurung P tutup kurung kurawal
element define a paragraph. Jadi bentuknya seperti ini ya, mendefinisikan sebuah paragraf. A paragraph always ya start a new line, jadi selalu mendefinisikan baru. Jadi and browser automatically and add some white space, a margin before and after paragraph. Jadi secara otomatis kalau di Word gitu kan, di Word itu ada dia margin antara paragraf satu dan kedua bisa kita atur ya. Berapa marginnya? Misalnya jarak paragraf satu kedua misalnya 2 poin, bisa 3 poin dan sebagainya. Ini sama seperti itu. Ya, jadi secara otomatis menambahkan baris baru sebelum paragraf itu satu dengan paragraf 2 itu ada baris white space, artinya baris kosong yang membedakan itu adalah paragraf berikutnya. Beda dengan BR ya, kemarin kita udah bahas di pertemuan pertama. BR itu otomatis enter satu baris saja, tapi dia tidak menambah white space di antara baris atas dan baris bawah. Tapi kalau dia menggunakan paragraf, dia menambahkan white space ya, spasi putih ya, atau dia memang enternya atau jarak spasinya antara paragraf satu dengan kedua ya, margin ya, ini margin. Ini sampel ya, ini contohnya untuk paragraf ini mungkin udah di pertemuan satu juga udah ada. Jadi you can be sure how HTML we display, ya kamu tidak bisa tentukan bagaimana HTML bisa mendisplaykan large or small screen and resize window, we will create different result ya. Jadi berbeda ya untuk tampilan kamu di screen yang besar, screen yang kecil ya, atau resize windows ketika dia kalau di handphone misalnya, itu kita handphone itu bisa resize windows ya, kita bisa bolak-balik. Kalau dia posisinya horizontal maka bentuk peaknya seperti apa, kalau dia di vertikal bentuk peaknya seperti apa gitu. Nah itu berbeda ya. Dia tidak bisa membedakan, tidak bisa kita kendalikan kecuali nanti dia masing-masing codingnya berbeda ya. Kalau untuk handphone gimana, kalau untuk webpack di laptop seperti apa, dia akan menampilkan beda different result, jadi hasil yang berbeda. With HTML you can change the display by add extra space or extra line in your HTML code. Jadi dengan HTML kamu nggak bisa mengubah tampilan dengan menambah spasi ya, ekstra, atau menambah banyak spasi, menambah spasi ekstra, tambahan spasi, atau dengan menambah baris yang di HTML kamu. Kamu ingin misalnya nih seperti ini contohnya. Kamu mau bikin jarak seperti ini nggak bisa di HTML. Kamu pakai spasi aja. Kecuali nanti ada codingnya sendiri. Nanti dibahas selanjutnya. Ya, dengan menggunakan blok ada kode HTML-nya sendiri untuk menambah spasi ya. Dia dibaca sebagai spasi. Tapi kalau kamu buat spasi ini sama saja dengan tidak ada spasi di dalam kode tampilannya. Karena apa? Dia tidak akan membaca. Mau kamu enter gitu ya, ini sebagai 2 baris, 3 baris, 4 baris. Tapi kalau tampilannya selama layar itu mencukupi untuk menampilkannya, dia tidak akan turun baris ya. Jadi extra line in your HTML itu tidak berpengaruh gitu, tidak berpengaruh. Nah, jadi kamu bisa kalau mau turun baris tetap menggunakan BR misalnya, BR tag HTML untuk BR. Ya nanti kalau kurang paham dengan BR, balik lagi ke pertemuan pertama, kemarin udah saya jelaskan tentang BR. The browser will automatically remove any extra space and line when the page is display. Jadi secara otomatis browser itu meremove atau menghapus semua space ya, semua line, walaupun kamu tambah ya ekstra ya, ketika dia menampilkannya di dalam webpage kamu ya.
Jadi ini nggak ada ngaruhnya. Ini contoh, contoh. Nah, ini akan tampil ya. Ini akan tampil sama ini gitu. Walaupun kamu kasih enter enter enter, ini tetap sama. Ya ini kamu kasih spasi, enter spasi, ini tetap sama hasil. Ya, itu contohnya. Jadi tidak mengaruh enter dan spasi di ekstra spasi ya. Kalau spasi ya ini akan menambah spasi. Kalau misalnya spasinya kamu bikin satu, itu tetap dihitung sebagai spasi. Tapi kalau ekstra spasi ya, 2 spasi lebih, tetap dia 1 spasi yang dianggapnya gitu. Nah itu contoh. HTML horizontal rules. Nah, ini horizontal rules. The HR tag define thematic break in HTML page and is most often display horizontal rule. Ini apa rule atau aturan horizontal? Ini kita lihat contohnya aja biar lebih paham gitu ya. Nah ini dia akan membuat seperti ini ya. Nah kamu membuat garis ya di bawahnya. Ini misalnya secara horizontal ya, untuk memisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain, section lain misalnya. Nah, ini contoh HR. HR ini akan ini yang akan dibuat. Nah, ini contoh kita kasih HR lagi. Dia akan buat garis di bawah. Nah, itu contoh HR. Jadi thematic break ya, ini HTML itu contoh mendefinisikan thematic break di HTML. Jadi memisahkanlah antara satu bagian ke bagian yang lain ya. Jadi membuat garis horizontal ya. Rule itu bisa aturan, bisa garis ya. Kenapa kalau rule yang dibuat itu kan garis biar supaya lurus ya, biar supaya diikutin gitu. Tapi kalau horizontal rule berarti garis yang horizontal. The higher element is used separate content or define a chain in HTML. Jadi separate apa nih, membagi ya, membagi konten, membagi isi bagian satu dengan bagian yang lain. Nah ini BR ya, BR itu di pertemuan pertama udah juga. Ini contoh lagi biar supaya nampak dia BR itu untuk turun baris ya. Nah ini ketika kita gunakan BR di sini, BR itu sama HR, itu tidak ada penutupnya, nggak ada ya. Kalau paragraf kan ada paragraf membuka dan penutup. Kalau ini tuh turun baris tidak ada ya, karena dia hanya digunakan memang untuk turun baris saja. Tidak ada bagian turun baris itu sampai sini dengan sini, tidak ada. Kalau bagian paragraf itu dari awal kalimat ini sampai kalimat ini misalnya ya, dari kalimat this sampai break misalnya, itu sebuah paragraf misalnya. Nah itu ada batasnya. Bagian body misalnya, bagian body itu adalah dari sini sampai sini, yang tampil di dalam web page-nya itu adalah ini. Nah, ini bagian body. Nah seluruh ini adalah tipe dokumennya HTML ya, dimulai dengan ini HTML dengan diakhiri dengan HTML. Tapi ada tag HTML yang tidak mempunyai pasangan ya, tutup seperti ini. Itu adalah BR, HR dan lain-lainnya, nanti akan kita bahas. Nah, itu hanya karena cukup didefinisikan sekali, tidak ada batasnya, batas buka dan batas akhir. Karena kalau turun baris kan, turun baris itu ya udah turun baris saja, nggak ada turun baris dari sini sampai sini, nggak ada gitu. Nah itu contoh. Nah itu udah, itu aja, ini dianggap kita paragraf udah oke lah. Ini BR udah. The POM problem. This boom will display on single line. Ini itu contoh. Ini jadi ini nih. Ya tidak ada bedanya ya kalau kita mau jadi menambah single line ya, contohnya nih.
Ini tidak ada karena dia memang ini paragraf ya. Paragraf itu itulah tadi di awal kenapa paragraf itu menambah ini ya, new barisnya akan berjarak ya. Beda dengan BR ya, kalau kita tambah BR di sini itu hanya turun baris saja, tidak berjarak ya, tidak berjarak. Ini menambah white space ya, spasi putih gitu ya. Itu contoh. Bentar ya. Oke, maaf tadi ada keperluan. The HTML free elemen define format text. Elemen yang mendefinisikan format teks. Berbeda tadi dengan paragraf, yaitu mau tambah spasi dan segala macamnya tidak bisa. Nah, kalau menggunakan ini sesuai apa yang kita tulis, dia akan mendefinisikan format teksnya. Berarti kalau ada spasi dibacanya spasi, kalau turun baris dibacanya turun baris gitu. The text inside a pre element a display pics with font usually carried and it reserve both space and line break. Jadi pokoknya intinya gitu ya, elemen ini menyesuaikan dengan apa yang kita buat, yang kita ketik di bahasa pemrograman ya. Ketika kita menambahin atau membubuhin spasi atau line baru ya, atau menambah enter kita di balik, maka ketika kita jalankan ya, ini kita coba lagi. Nah, kalau tidak pakai pre tadi, kita menggunakan p saja ya, ini contoh. Ini akan nyatu gitu ya, akan nyatu. Dia akan tidak membaca ini sebagai format teks yang akan ditampilkan, tapi dia sebuah paragraf, mau ditambah spasi, mau ditambah enter, tidak dianggapnya sebagai format teks yang mau ditampilkan. Tapi kalau kita menggunakan pre ya, ini akan format ini dianggap sebuah format ya, ada spasi dan segala macamnya itu dibacanya. Nah, ini contoh. Dapat membedakan ya antara paragraf dan pre tadi. Ini bisa kamu exercise sendiri di rumah ya, biar melatih ya. Test yourself with exercise dengan menguji ini. Jadi nanti kamu bisa menilai diri kamu sendiri, bisa paham nggak kamu dengan apa yang ada diterangkan di sini. Ya, ini kamu sendiri, jangan saya yang menyuruh-nyuruh lagi ya. Ini coba-coba aja. Kalau nggak bisa ini malu kita sebagai mahasiswa, nggak bisa, mahasiswa TI khususnya tidak bisa web, apalagi hanya sekedar HTML gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Paragraf, heading paragraf udah selesai, kita masuk style. The HTML style attribute is used to add style to an element such as color, font, size, and more. HTML style adalah atribut yang digunakan untuk menambah style pada elemen. Ya, jadi misalnya atribut itu, elemen itu apa, atribut itu apa. Elemen itu adalah objeknya gitu ya. Misalnya kita manusia, ini manusia gitu. Atribut itu membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain ya. Misalnya rambutnya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti itu, warna kulitnya seperti itu. Itulah atributnya yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Misalnya apa? Pekerjaan itu sebuah atribut. Nah, sama di dalam HTML ya. Misalnya ada paragraf ya, ada paragraf. Paragraf itu punya atribut apa? Misalnya warna dalam paragraf itu apa, font yang digunakan apa, size-nya apa, dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, sampel I am red, I am blue, I am big gitu. Ini contoh. Jadi ini kan di sebuah teks yang biasa, misalnya paragraf gitu. Tapi untuk membedakan paragraf ini dengan paragraf ini, misalnya kita mau memberi suatu nilai yang menonjol, membedakan satu dengan yang lain dengan warna, misalnya dengan huruf besar, kecil, itu bisa kita atur atributnya ya, pada tag yang kita kendaki. Nah, contoh nih,
Nah, ini kan paragraph style colornya adalah red. Ini sama ini di CSS seperti ini aja. Kalau kita udah setting jadi CSS, kita cuma panggil CSS-nya saja. Tapi kalau kita nggak menggunakan CSS, kita bisa ngatur stylenya langsung di sini ketika paragraf dan lain sebagainya. Ini font size 50 px pixel ya, 50 px pixel. Nanti bisa pakai ini, biasanya pixel sih, px gitu. Nah, contoh kita ganti misalnya 100. Ini bisa coba-coba di rumah ya. Nah, tambah besar. Misalnya ini 20. Ini sama ya. Kamu bisa atur sendiri. 30 dan lain sebagainya. Itu contoh. Di HTML style attribute, setting the style of HTML element can be done with the style attribute. Mengatur style dari HTML elemen ini, kamu bisa dengan apa ya, melakukan atribut yang kamu atur ya. Jadi stylenya apa, atributnya kita kasih nilai apa gitu. The HTML style attribute has the following syntax. Jadi contoh style attribute itu adalah sintaknya seperti ini. Tag name, misalnya tag name ini paragraf, misalnya dalam paragraf itu stylenya apa ya, nama stylenya apa, misalnya colornya gitu ya, font colors, atau apa tadi di sini contohnya tadi, font size ya. Nah, baru masuk dia propertinya ya. Oh ini ya, maksudnya ini ya, di dalam sini ya, font size red ya. Contoh style ini adalah mendefinisikan bahwa dia adalah style dari paragraf tersebut ya. Kalau sama dia CSS cascading style ya. The property is a CSS property. The value is a CSS value. Nah, jadi propertinya adalah sama dengan properti CSS. Ya, makanya saya bilang tadi kalau kamu udah definisikan semua bentuk-bentuknya di CSS, kamu tinggal panggil CSS-nya aja. Tag-nya sesuai kita definisikan dengan tag di CSS. Nah, value-nya juga value CSS. Jadi kalau udah paham dengan CSS, ini sangat style ini udah lebih gampang untuk memahaminya gitu. You will learn more about CSS later in this tutorial. Jadi bisa kamu nanti akan bahas kita lah ya. Nanti akan saya jelaskan juga di sini saja. Tapi kalau kamu memang banyak waktu dan hobi dengan ini, silakan belajar sendiri. CSS-nya kamu pelajari sendiri lebih dahulu. Itu lebih utama ya, mahasiswa seperti itulah yang akan tampil beda ya dengan mahasiswa-mahasiswa yang hanya ikut-ikutan saja kuliah. Ya ini nanti di tutorial ini ada juga nih di CSS nih, bagian CSS. Background color, contoh nih background color. The CSS background color property define the background color for HTML element. Ya, CSS background color, cascading style, ya, background color property define the background color ya, untuk menampilkan background color for HTML element. Jadi sebuah elemen dalam tag tersebut, gitu ya, dalam tag elemen tersebut, dia backgroundnya dikasih warna apa, itu dia mau buat. Gitu. Set the background color for the page to powder blue. Misalnya nih untuk mengeset ya, atau mengatur sebuah background dalam sebuah tampilan itu dengan warna powder blue. Nanti warna-warna ini bisa kamu dilihat di HTML colors ya, nanti bisa lihat warna-warna apa saja, misalnya biru apa blue misalnya. Ya, powder blue itu bedanya dengan blue apa, ini bisa dilihat di situ. H1 this is heading ya, ini untuk tampilkan judulnya. This is paragraph ya. Jadi body berarti di seluruhnya ini ini warnanya ya, warna backgroundnya. Ini contoh.
Ya ini warnanya powder blue, beda dengan blue ya. Kalau blue kan memang warna biru yang ini warnanya seperti gini. Nah itu contoh background. The set background color for two different element. Kalau tadi di blue saja, ini kalau bagaimana kalau dia di elemen, setiap elemen kita mau beda beda warna ya, different color, dua warna yang berbeda. Ya ini cukup aja dia di headingnya kamu kasih style backgroundnya warna apa, atau misalnya kamu membeda-bedakan paragraf ya dan sebagai macam warnanya, ya bisa aja dengan tambah style background colornya. Ini contoh. Ya mungkin ini nggak usah try, kamu aja try di rumah. Ini terlalu banyak waktunya, nanti akan membuat saya nguploadnya terlalu lama dan banyak kuota yang untuk menguploadnya gitu. Text color ya, text the CSS color property define the text color for an HTML element. Ini kalau mau definisikan warna HTML, warna teks ya di HTML. Ya tadi ini contoh warnanya apa. Nah, ini udah di atas tadi udah. Nah ini font ya. Di CSS font family property define font to be used for HTML element ya. Ini untuk mendefinisikan font yang kita gunakan di HTML. Nah, ini contohnya. Ini family perdana, ini tipenya perdana. Dan karir ini yang biasa digunakan di webpack. Ini tipe data tipe tulisannya seperti itu. Ini contoh, kamu bisa lihat sendiri perbedaannya. Ini heading ya. Ini kalau kita tidak heading biar span apa perbedaannya. Pipa. Tunggu mandi dulu anak bagi. Ya, nampak tulisannya yang berbeda. Text size, nah ini untuk text size ya, font size ya. Untuk mengatur ya, property define the text size for an HTML ya, sebuah properti yang mendefinisikan ukuran dari teks ya, dalam sebuah elemen teks. Nah, misalnya ini ya, font size 30%, 300%, 160%. Ini contoh bisa kamu lihat ya, 100% misalnya seperti apa. Ini normalnya ini. Normalnya kalau nggak kita definisikan normalnya ini ya. Tapi ini berkurang ya karena font style maksudnya normal kalau dia bukan H ya. Tapi kalau ini akan mengikuti ini gitu. Mengikutin apa maksudnya? Saya pun agak susah membilangnya. Nah, ini kan normalnya seperti ini ya. Kalau heading ya. Nah, ini kita nggak usah di heading lah, karena heading ini akan lihat ya. Nah, ini 100 misalnya. Nah, ini bisa lihat 100 ya. Sama ini. Nah, tidak berubah lagi kan? Ini sama, kalau mau 100% berarti itulah titik dasarnya. Ya, kalau tidak salah itu 12 font ya. Font 12 ya. 12 PT kalau di PowerPoint. Ya. Itu normalnya. Kalau mau kamu kalikan berarti 200%, berarti 2 kali lipat. 300% berarti 3 kali lipat dari ukuran normal ini. Ya, itu. Text alignment, the CSS text aligns ya. Property define the horizontal text aligns for HTML ya. CSS text align itu adalah sebuah properti yang mendefinisikan horizontal text alignment ya. Ini bentuknya alignment itu bisa center, bisa left, bisa right, dia apanya bentuknya gitu ya. Atau rata kanan kiri ya, saya lupa apa namanya. Rata kanan kiri nanti bisa cari lagi. Nah, ini center ya, berarti di tengah nih ya. Ini kan di tengah. Ya. Kita right misalnya, left ya. Ya. Right. Nah, saya lupa regi. Nah. Ya, right jadi belah sini. Oke.
Lanjut. Chapter summary. Ya. Ini rangkumannya. Use style attribute for styling HTML element. Ya, jadi kalau menggunakan style untuk atribut untuk mengatur style dari elemen, menggunakan background color untuk mengatur warna dari backgroundnya, color untuk text colornya, warna dari teksnya apa, font family adalah untuk bentuk dari fontsnya, font size adalah ukuran dari font tersebut, ada ukuran teks tersebut, dan text alignment adalah aligns adalah untuk text alignment ya, untuk mau kamu rata kanan, rata kiri, dan tengah, center gitu ya, itu boleh. Nah, exercise, kamu coba-coba sendiri ya. Jangan lupa W3 School kalau kamu mau coba-coba di rumah ya, coba-coba di rumah ya. Jadi saya nggak buat materi lagi, ini udah cukup karena materi yang saya buat belum tentu lebih baik dari ini ya. Kenapa? Ini udah lengkap ya, kamu tidak perlu lagi membuat materi-materi ya, saya tidak perlu lagi membuat materi. Mungkin itu aja ya, mengingat waktu saya nanti mau beres-beres lagi ya, dan segala macamnya. Saya mohon maaf jika ada hilap, salah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.